Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, video ini adalah berisi soal-soal untuk penilaian akhir semester mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3 ya tahun ajaran 2020-2021. Nah, video ini sengaja dibuat oleh Faris untuk membentuk kalian melanjutkan ya pengerjaan penilaian akhir semester yang saat mengikuti penilaian akhir semester di Google Meet mengalami kendala-kendala ya seperti kendala-kendala teknis ya. Maka tidak usah khawatir ya, kalian bisa melanjutkan kembali lewat video ini. Oke, anak sekalian, silahkan dimanfaatkan video ini dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan. Insya Allah yang diujikan ada pelajaran 3 ada 2 subtema, pelajaran 4 3 subtema, dan pelajaran 5 ada 3 subtema. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya sebelum mengerjakan. Yang pertama, silakan berdoa sebelum mengerjakan. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban. Kemudian jawaban pilihan ganda tulis dengan huruf A, B, atau C saja. Soalnya tidak perlu ditulis kecuali soal esai ya. Tertib selama mengikuti kelas, periksa kembali jawabannya. Kemudian lembar jawaban difoto dan dikirim pada link yang sudah dikirimkan. Usahakan saat mengirimkan foto pada link itu tidak banyak lembaran ya. Maksimal 2 lah ya. 1 atau 2 lembar cukup ya untuk dikirimkan di link Google Form-nya. Kalau misalnya ada 5 lembar, diusahakan dibikin kolase dulu, baru nanti diupload ya menjadi 1 atau 2 lembar. Baik, langsung saja anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke soal yang pertama. KD 3.1 ya. Yang pertama adalah pertanyaannya, katakanlah Allah itu Esa. Ya, ini adalah arti dari surat Al-Ikhlas ayat ke berapa? Apakah ayat ke-1 A, apakah ayat ke-2 B, apakah ayat ke-3 C? Silakan tulis A, B, atau C saja. Nomor 2, kaum Nabi Ibrahim disebut kaum A. Mabilonia, B. Babilonia, C. Sabilonia. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, siapakah nama berhala yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Jadi dalam sejarahnya Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala, tapi kecuali satu berhala yang tidak dihancurkan. Nah, siapa namanya? A. Larduk, B. Narduk, C. Marduk. 4. Soal esai. Allah tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Ini adalah arti surat Al-Ikhlas. Tuliskan lafal ayatnya dan ayat keberapa. Tuliskan lafal ayatnya dan ayat keberapa. Tulis dengan bahasa Latin saja. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. KD 3.2. Oh ya, KD 3.2. Ini KD-nya ditulis ya, jangan sampai enggak ya. KD 3.2 ditulis. Yang pertama tadi KD 3.1 juga ditulis. Ini KD 3.2. Nomor 1, bagaimana penerapan Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Al-Wahhab itu adalah artinya adalah Allah yang Maha Pemberi. Nah, bagaimana kita menerapkan ya sifat Al-Wahhab itu dalam kehidupan kita sehari-hari? A. Memberi dengan pamrih, B. Memberi tanpa pamrih, C. Memberi mengharap pamrih. Nomor 2, Al-Wahhab dalam Asmaul Husna ada pada urutan keberapa? Ya, kalau dibaca dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Jabbar tuh sampai dengan selanjutnya, maka Al-Wahhab itu ada pada urutan keberapa?
Apakah A 16, apakah B 17, apakah C 18? Kita lanjut. Nomor 3, Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Berikut adalah kebutuhan makhluknya yang diberikan tanpa usaha dan tanpa diminta. Jadi ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa makhluk itu minta dan tanpa makhluk itu berusaha. Itu sudah pasti ada. Ya, selalu pasti diberikan Allah. A, apakah A rezeki dan sehat? B, oksigen dan air? C, masa depan dan kesuksesan. Nomor 4, ini soal esai. Tuliskan 4 manfaat kerjasama. Kamu tuliskan 4 manfaat kerjasama. Oke, tulis KD 3.3 ya. Nomor 1, manakah di bawah ini yang bukan perilaku tanggung jawab kepada Allah? Yang bukan perilaku tanggung jawab kepada Allah. A, ibadah. B, sedekah. C, bersyukur. Baca teliti, baru jawab. Nomor 2, manakah yang bukan perilaku terpuji? Di antara gambar ini, mana yang bukan perilaku terpuji? Gambar A itu seorang anak dengan seorang wanita dan ada sepeda yang terjatuh. Gambar B ada seorang anak dan seorang nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan. Gambar C ada 3 orang laki-laki. 2 laki-laki bersama temannya sedang berbisik-bisik, 1 laki berjalan seperti merasa tidak enak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah bentuk A, tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada orang tua, tanggung jawab pada diri sendiri. Nomor 5, ini adalah soal esai. Uraikan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ya. Kita lanjut ya. Oke, 3D 3.4. Arti kata dari tawadu adalah A, rendah hati, B, tinggi hati, C, rendah diri. Nomor 2, manakah bentuk perilaku dari tawadu? A, membanggakan diri, B, sederhana, C, ria. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. 3, bersikap tenang, berbicara dengan lembut. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang berperilaku A, rendah diri, B, tinggi hati, C, rendah hati. Nomor 4 adalah soal esai. Tuliskan ciri-ciri anak yang berperilaku tawadu. Ya, anak-anak yang berperilaku tawadu itu ciri-cirinya seperti apa aja sih? Kami silakan tulis. Minimal 3. Lanjut ya. KD 3.5. Nomor 1, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau A, menolong yang membutuhkannya, menolong yang dicintai, menolong yang membayarnya. Ulang, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau A, menolong yang membutuhkan, B, menolong yang dicintai, C, menolong yang membayarnya. Nomor 2, perhatian dan membantu korban bencana adalah bentuk sikap A, cinta, B, peduli, C, janji. Lanjut ya. Nomor 3, jika kita tidak memiliki harta untuk membantu orang lain, maka sikap peduli kita bisa ditunjukkan dengan A, berdoa, B, bernyanyi, C, bermain musik. Nomor 4, soal esai. Tuliskanlah 3 perbuatan yang menunjukkan sikap peduli kepada korban kebakaran. Ya, kamu tuliskan 3 perbuatan yang menunjukkan sikap peduli kepada korban kebakaran. Jadi kalau terjadi korban kebakaran, ya, perbuatan-perbuatan apa aja yang menunjukkan sikap peduli terhadap korban kebakaran itu, ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut.
KD 3.6 ya digabung dengan KD 3.7. Nomor 1, rangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam adalah pengertian dari A. Pergi haji, B. Sholat, C. Ibadah. Nomor 2, sholat yang kita lakukan membuktikan A. Kerendahan diri, B. Ketabahan diri, C. Pengabdian diri. Nomor 3, ibadah apakah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabannya di hari penghisapan kelak? Apakah A. berpuasa, apa B. sholat, apakah C. pergi haji? Nomor 4, jika kita meninggalkan sholat, maka kita termasuk golongan hambanya A. yang merendahkan agama, B. yang menghina agama, C. yang meruntuhkan agama. Nomor 5, soal esai, tuliskan 5 hikmah sholat. 5 hikmah sholat. Di dalam buku ada 10 hikmah. Pak Aris mintanya 5 hikmah sholat saja. Oke, kita lanjut. KD 3.8 tentang praktek sholat. Nomor 1, setelah takbiratul ihram, tangan diletakkan A. antara pusar dan dada, B. antara pusar dan perut, C. antara pusar dan pinggang. Mana yang tepat? Nomor 2, gerakan sholat yang membaca Sami Allahu liman hamidah disebut gerakan A. takbiratul ihram, B. i'tidal, C. duduk tasyahud. Nomor 3, duduk yang membaca 2 kalimat syahadat disebut duduk antara 2 sujud, duduk iftirasi, atau C. duduk tasyahud. Nomor 4, kedua telapak tangan, jidat, hidung, kedua dengkul kaki, dan kedua jari kaki adalah bagian yang harus menyentuh tanah saat kita melakukan gerakan A. i'tidal, B. ruku, C. sujud. Dan nomor 5 yang terakhir, soal esai, uraikanlah gerakan sholat dari takbir hingga salam. Jadi kamu buat gerakan-gerakan sholat dari takbir, habis takbiratul ihram apa, kemudian apa sampai dengan salam. Ya, baik, alhamdulillah anak-anak sekalian, penilaian akhir semester video untuk soal penilaian akhir semester telah selesai Pak Aris bahas dan Pak Aris buat. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kalian semua yang mengalami kendala-kendala saat pelaksanaan pas lewat Google Meet. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari Pak Aris. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.